Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kita melanjutkan kitab Arba'in An-Nawawiyah dan kita masuk di hadis yang ke-30. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala beliau berkata, An Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, Ja'a rajulun ila Nabi. Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian orang itu bertanya, Ya Rasulullah, dullani ala amalin. Wahai Rasulullah, tolong tunjukkan kepada aku sebuah amalan. Idza amiltuhu ahabbani Allah. Jika aku mengamalkan amal itu, Allah akan cinta kepadaku. Wa ahabbani an-nasu, dan manusia pun akan cinta kepadaku. Faqala, maka Rasulullah SAW beliau bersabda, Izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah kamu terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintai kamu. Wazahad fima fi aidin nas. Zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan orang. Yuhibbakan nas, niscaya orang akan cinta kepadamu. Hadithun hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanidah hasanatin. Hadis hasan dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad-sanad yang hasan. Dalam hadis ini ada seorang sahabat namanya siapa dalam hadis ini enggak disebutkan. Dan tidak disebutkan namanya seorang sahabat itu enggak penting, tidak berpengaruh. Walaupun kalau kita belajar hadis itu termasuk dalam pembahasan namanya rawi yang majhul, rawi yang gak dikenal, namanya majhul. Dan hukum asal rawi yang majhul itu dhaif, rawi yang tidak dikenal itu dhaif. Namun kalau rawi itu orang yang tidak dikenal itu masuk dalam matan, bukan sanad. Jadi kalau hadis itu ada dua, ada sanad itu silsilah rawi, itu namanya sanad. Kemudian nanti ada isi pembicaraan, itu namanya matan. Kalau itu di matannya itu, maka itu tidak berpengaruh. Walaupun nanti para ulama itu berjuang mencari siapa orang itu. Dan itu yang paling terkenal adalah Imam Ibnu Hajar yang biasa mencari seperti itu. Dan intinya tidak terlalu penting bagi kita untuk mengenal siapa orang itu. Yang penting pertanyaan orang ini luar biasa. Jadi pertanyaan orang itu yang sangat penting bagi kita. Yaitu orang itu datang ke Rasulullah bertanya, Wahai Rasulullah, tunjukkan saya amal yang bisa mendatangkan kecintaan Allah dan kecintaan manusia. Yaitu saya nanti akan dicintai sama Allah dan saya akan dicintai sama manusia. Berarti kalau kita perhatikan itu, orang ini bertanya atau minta kepada Rasulullah dua, dicintai sama Allah, kemudian yang kedua dicintai sama manusia. Dua kecintaan itu yang asal bagi kita, yang penting bagi kita itu adalah yang pertama, bagaimana Allah itu cinta sama kita, dan itu PR kita semua. Sedangkan kecintaan manusia kepada kita itu cuma cabang, atau kita katakan itu buah. Itu adalah buah dari yang pertama. Jadi yang pertama itu kayak pondasinya, inti, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu kayak cabangnya, kayak buahnya, warisannya dari itu. Sehingga PR kita semua itu bagaimana Allah itu cinta sama kita. Itu PR kita. Oleh itu kalau kata para ulama itu laisa sya'nu an tuhibbu. Kita itu kan diwajibkan untuk cinta sama Allah Ta'ala. Wajib kita itu semuanya cinta sama Allah, melebihi cintanya kita kepada semua manusia.
Kita cinta sama Rasulullah, kita cinta sama Allah, cinta sama Rasul itu melebihi cinta kita kepada manusia, dan itu harus. Maka itu yang menjadi PR itu, apakah Allah dan apakah Rasulullah itu cinta sama kita atau tidak, itu yang menjadi PR kita. Nah itu pertanyaan itu luar biasa, bagaimana supaya Allah itu cinta sama saya. Itu pertanyaan yang besar sekali. Kenapa? Karena itu tujuan kita. Jadi PR kita itu bagaimana supaya Allah itu cinta sama kita. Kalau Allah cinta sama kita, Allah akan menjadikan semua makhluk itu cinta sama kita. Jadi itu nanti tugasnya Allah ya Mas, itu nanti Allah yang akan membuat seperti itu. Kalau kita itu sudah mencari ridho Allah, Allah nanti akan menjadikan semua makhluknya itu ridho kepada Dia. Syaratnya apa? Yang penting Allah ridho kita dulu. Sehingga untuk mencari ridho Allah itu terkadang kita itu harus mengorbankan ridhonya orang. Itu harus kita korbankan. Jadi orang mukmin itu dia itu mencari ridhonya Allah walaupun mendapatkan kemurkaan manusia. Itu yang pertama, memang harus seperti itu. Tapi ketika nanti Allah sudah ridho sama kita, Allah akan tundukkan hati orang. Dan itu mudah bagi Allah Ta'ala. Yang berarti PR-nya kita itu bagaimana supaya Allah itu cinta sama kita. Itu PR kita. Sedangkan yang kedua, bagaimana supaya manusia itu cinta sama kita, itu gak penting bagi kita ya, itu gak penting. Urusan manusia cinta maupun tidak itu sudah bukan urusan saya gitu. Tapi yang penting apa? Urusan saya ini bagaimana Allah itu cinta sama kita, itu urusan kita. Sedangkan masalah yang kedua, bagaimana supaya orang itu cinta sama kita, itu sudah bukan urusan kita. Itu biarkan Allah yang akan mengatur hati orang. Nah itu yang pertama itu asal, yang pertama itu pokok. Kemudian yang kedua itu buahnya. Itu buahnya. Allah itu kalau sudah mencintai seorang hamba, hamba itu kalau sudah cintai itu, maka Allah itu nada Jibril. Allah itu nanti akan panggil malaikat Jibril. Kemudian Allah mengatakan, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbahu. Wahai Jibril, saya itu cinta kepada si A, hambaku ini saya cintai, maka kamu harus cinta kepadanya. Akhirnya Jibril mencintai orang itu. Kemudian setelah itu apa? Jibril manggil para sahabat, para malaikat. Jibril mengumumkan, innallaha ahabba fulanan fa'ahibbuhu. Wahai para malaikat, Allah cinta kepada si A, maka kalian semuanya harus cinta kepada si A itu. Akhirnya semua malaikat di atas langit semuanya cinta kepada hamba itu. Setelah itu apa? Allah menundukkan semua hati orang. Hati manusia itu dibuat apa? Mereka itu menerima, mereka itu mencintai orang itu. Walaupun apa? Tidak harus orang yang dicintai Allah itu harus dicintai semua orang. Kenapa? Karena itu nggak penting bagi kita itu. Para nabi dan rasul pun sampai dibunuh mereka itu. Apakah berarti mereka itu nggak dicintai sama Allah Ta'ala? Allah cinta. Tapi Allah terkadang itu tanda cintanya Allah kepada kita itu, Allah akan menguji kita. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu yusib minhu. Allah itu kalau mencintai seorang hamba, maka hamba itu akan diuji. Makanya terkadang apa? Belum tentu kalau Allah itu cinta sama kita, semua orang itu cinta sama kita. Itu hanya buah saja itu. Dan itu cuma pemanis. Itu cuma pemanis, dan itu nggak penting itu bukan standar. Kalau semua orang cinta sama saya, oh berarti Allah cinta sama saya. Bukan, karena itu hanya pemanis saja itu. Yang penting apa? Kita itu dicintai sama Allah Ta'ala. Maka itu PR kita semua. Maka tidak harus orang itu harus dicintai sama orang. Yang penting apa? Kita sudah berjuang suka tenaga supaya kita itu, hati kita itu tidak punya rasa benci kepada orang yang beriman. Dan itu target kita. Sehingga kita itu kalau bisa itu membersihkan hati kita. Jangan sampai dalam hati kita itu ada sedikit kebencian sama seorang mukmin, sama seorang muslim, hatta siapapun dia itu. Sebagaimanapun muamalah dia sama kita itu, yang penting apa? Hati kita itu jangan membenci orang. Nah itu diantara generasi yang terbaik, sifat generasi yang terbaik itu setelah Allah menyebutkan generasi muhajirin, yang mereka meninggalkan harta, meninggalkan kampung halaman, keluarga untuk Islam. Setelah itu mereka orang terbaik. Kemudian yang kedua, generasi Ansor, orang-orang yang siap menjamu tamu-tamu dari muhajirin
dan mereka itu mencintai tamu-tamu itu melebihi diri sendiri, mereka sendiri. Wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka lebih ithar, mendahulukan saudara mereka dari muhajirin walaupun mereka butuh. Ini manusia terbaik kedua. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan generasi yang ketiga, Allah Ta'ala mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah generasi ini, muhajirin, ansor, termasuk kita. Kita kan datang setelah mereka itu. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana. Apa yang mereka ucapkan dalam doa-doa mereka itu? Mereka berdoa, rabbana ighfir lana, Tuhanku ampuni dosa-dosa kami. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan dosa saudara-saudara kami sesama muslim yang telah mendahului kami dalam keimanan. Setelah itu apa kata orang itu dalam doanya itu? Ini penting sekali. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Wahai Tuhanku, janganlah engkau cantumkan dalam hati kita itu rasa benci kepada orang yang beriman. Dan itu penting sekali itu. Sehingga apa? Sehingga yang penting itu kita itu muamalah terbaik sama orang lain. Urusan orang itu mau muamalah sama kita itu kayak istilah air susu dibalas ke air tuba, terserah, kita nggak butuh gitu. Yang penting apa? Yang penting kita bisa bantu orang. Yang penting kita bisa muamalah terbaik kepada manusia. Urusan mereka bagaimana membalas kebaikan kita, itu sudah bukan urusan kita. Urusan mereka dengan Allah Ta'ala. Sehingga bagi kita itu jangan terlalu peduli dengan pujian orang, peduli dengan kecintaan orang sama kita, itu nggak butuh kita itu. Yang penting apa? Yang penting kita itu dicintai sama Allah Ta'ala. Lagi itu kita katakan Allah mencintai kita itu tujuan asal kita. Sedangkan yang kedua, manusia cinta sama kita itu haknya Allah Ta'ala. Biarkan Allah yang akan mengatur. Jika seandainya kita itu gara-gara berjuang untuk dicintai sama Allah Ta'ala, kita beramal soleh dan yang lain, kok orang-orang pada benci sama kita, ya udah berarti Allah memang mentakdirkan seperti itu. Allah menguji kita gitu. Nggak harus kita itu dipuji sama orang gitu. Walaupun kita itu orang baik, belum tentu gitu. Ada seorang nabi yang dibunuh. Ada seorang nabi yang nggak punya pengikut. Ada yang nabi pengikutnya cuma 1 orang, 2 orang. Apakah menunjukkan berarti mereka itu gagal dicintai sama Allah Ta'ala? Bukan. Kenapa? Karena nggak mesti. Tidak mesti ketika Allah cinta sama orang, Allah menjadikan hati manusia itu cinta sama dia. Belum pasti itu. Belum tentu itu. Itu saya tulis di tulisan terakhir yang saya sebarkan itu tentang kisah Imam Bukhari itu. Luar biasa itu kita lihat Imam Bukhari itu. Kita luar biasa lah kita mengetahui ketenaran beliau lah. Bukhari, Muslim, Bukhari kan itu. Subhanallah, itu cerita yang sangat mengharukan, sangat menyedihkan, sampai akhirnya beliau ditinggalkan sama manusia. Tidak ada seorang penuntut ilmu yang belajar sama beliau kecuali Imam Muslim saja itu. Coba bayangkan, padahal dulu muridnya banyak, bubar setelah itu. Coba kita kalau seandainya saya misalkan, saya sebagai seorang ustadz itu, saya merasakan seperti itu, belum tentu bisa saya menerima gitu. Ya, belum tentu gitu. Ya, padahal bahwa kita nggak punya kesalahan gitu. Yang menjadi masalah itu kita dipermasalahkan sama orang gitu. Ya, dan fitnah gencar sekali kan. Tapi kan kita nggak separah kondisinya Imam Bukhari gitu. Seperti misalnya fitnah yang menimpa saya di waktu-waktu ini dahsyat. Tapi apa? Kita kalau melihat kisahnya Imam Bukhari itu, masya Allah, nggak ada apa-apanya fitnah yang menimpa saya itu. Nah itu cara supaya kita itu sabar ketika ditimpa musibah itu. Coba kita bandingkan musibah yang Allah turunkan dengan kita dengan musibah manusia-manusia terbaik lah. Nabi Muhammad, para sahabat, para tabi'in, ulama-ulama kita, nggak ada apa-apanya kita itu. Cuma kenapa kok kita itu berat, kita itu menjalani musibah itu? Karena kita itu seakan-akan ini musibah saya itu paling besar saya itu. Karena kita nggak pernah tahu bagaimana musibah ulama-ulama yang Allah timpakan kepada mereka, musibahnya para nabi itu, nggak ada apa-apanya kita itu. Kalau seandainya misalkan saya sekarang ngajar misalkan itu, ada beberapa murid saya itu mencaci maki saya misalkan itu, ini alhamdulillah masih banyak yang mau ngaji sama saya kan itu. Alhamdulillah itu karunia Allah Ta'ala kan gitu. Daripada Imam Bukhari gak ada satupun yang belajar sama beliau gitu. Semuanya lari semua meninggalkan beliau itu. Kayak apa gitu ya, masih itu. Dan itu kenapa? Karena hasadnya orang. Nah itu yang paling berat itu kata guru kita itu. Kita punya guru itu dalam masalah hadis itu, beliau pun kayak itu juga, dicaci maki sama muridnya sendiri malah itu. Maka beliau mengatakan yang paling berat, fitnah terberat itu bukan fitnahnya musuh-musuh kita,
Kalau musuh fitnahnya orang-orang kafir, orang-orang munafik, musuhnya ahlul bidah, itu gampang bagi kita itu. Tapi yang paling berat itu apa? Fitnahnya teman-teman kita sendiri, sesama ustadz, antar ustadz sama muridnya, itu yang paling berat. Kenapa? Karena kita sama-sama berdakwah untuk mencari ridho Allah Ta'ala itu. Nah itu intinya. Fahami di sini bahwa yang perlu kita jadikan PR kita itu bagaimana kita itu dicintai sama Allah Ta'ala. Sedangkan yang kedua itu hanya tambahan saja. Bisa nggak? Boleh nggak kita itu minta supaya kita dicintai sama orang? Boleh, nggak apa-apa gitu. Tapi apa? Jangan itu menjadi tujuan. Sehingga apa? Mencari ridho manusia walaupun meninggalkan ridhonya Allah Ta'ala. Itu yang tercela seperti ini. Kalau kita nggak, kita mencari ridho Allah Ta'ala. Walaupun apa? Juga kita itu pengen, namanya semua kita gitu. Kita itu dicintai sama manusia dan itu harapan, nggak apa-apa gitu. Tapi yang penting apa? Itu jangan dijadikan sebagai asal tujuan kita. Jadikan tujuan kita itu meraih cintanya Allah Ta'ala. Dan di sini kalau kita perhatikan di sini Rasulullah ketika ditanya pertanyaan yang sangat urgen ini, amal apa yang bisa membuat Allah itu cinta sama saya? Yang pertama, yang kedua, amal apa yang bisa membuat orang itu cinta sama saya? Sehingga Rasulullah itu hanya menyebutkan zuhud. Satu saja caranya itu, zuhud. Cuma zuhud terhadap apa? Maka itu beda-beda. Kalau kamu itu pengen dicintai sama Allah Ta'ala, zuhud terhadap dunia. Kayak kita nggak butuh dunia lah, zuhud itu. Kalau kamu pengen dicintai sama manusia, zuhud terhadap apa yang di tangan mereka. Yaitu apa? Kita merasa nggak butuh dengan kenikmatan mereka gitu. Sehingga apa? Orang itu pasti akan cinta sama kita. Tapi kalau kita itu merasa diri kita butuh sama orang lain, dia itu semakin benci sama kita. Semakin kita itu minta, semakin kita itu berharap, semakin kita itu meminta belas kasihan, berarti kita itu semakin hina di mata orang. Maka itu Rasulullah menyebutkan dua amal ini. Izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah kamu terhadap dunia, Allah nanti akan mencintai kamu. Kemudian yang kedua, zuhudlah terhadap apa yang di tangan orang, maka niscaya manusia itu nanti akan mencintai kamu. Dan kalau kita perhatikan itu, kenapa kok Rasulullah SAW itu ketika berbicara masalah cintanya Allah, kita itu disuruh untuk zuhud terhadap dunia itu. Karena memang dunia itu sampah gitu, yang meracuni hati kita untuk cinta sama Allah Ta'ala. Dan tidak mungkin hati kita itu diisi dua. Itu nggak mungkin itu. Yaitu apa? Cinta kepada akhirat dengan cinta kepada dunia, nggak mungkin. Jika dalam hati kita itu sudah terisi akhirat, dunia akan tersingkirkan. Kalau hati kita itu isinya dunia, maka akhirat akan tersingkirkan. Sehingga supaya Allah itu cinta sama kita itu, akhirat harus kita singkirkan dalam hati kita itu. Dunia harus kita singkirkan. Kenapa? Karena dunia itu kalau sudah masuk ke dalam hati, racun itu dunia itu akan meracuni hati kita. Sehingga bahwa kita lupa akhirat kita lupa sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dunia itu jadi racun. Terus bagaimana caranya itu? Caranya harus kita singkirkan dunia itu dalam hati kita. Dan bagaimana supaya kita itu kok bisa menyingkirkan itu? Kita anggap dunia itu sampah. Sehingga bahwa kita jadikan rendah dunia itu. Jangan kita anggap dunia itu kayak surga. Jangan kita anggap dunia itu kayak permata yang indah itu. Jangan. Dunia itu tong sampah. Dunia itu bangkai. Sehingga kalau kita itu mengejar dunia, kita itu sedang berebut bangkai binatang kita ini. Semakin kita itu menyadari akan hakoroti dunia, hinanya dunia, maka dunia itu sudah gak ada isinya dalam hati kita itu. Kenapa? Karena kita sudah gak minat lagi itu sampah seperti ini kan itu. Akhirnya apa? Dunia itu isinya, hati kita itu isinya akhirat. Nah itu kalau kita perhatikan, kenapa dalam Al-Quran Allah Ta'ala itu sering sekali mencela dunia. Dunia itu hina gitu. Demikian juga Rasulullah SAW bahkan membandingkan dunia itu dengan bangkai. Dan itu banyak sekali kalau kita membaca itu. Supaya apa? Supaya jangan sampai hati kita itu isinya itu dunia gitu. Karena sudah masuk dunia dalam hati, jadinya racun. Racun paling ganas. Jadi racun penyakit hati yang paling ganas itu hubbud dunia. Cinta kepada dunia itu paling bahaya. Nah itu kalau kita perhatikan itu, Allah dalam Al-Quran itu banyak sekali memuji akhirat,
Dan Allah sering sekali merendahkan dunia. Contohnya misalkan kita baca dalam Al-Quran, misalkan surat Al-A'la yang sering kita baca, bal tu'thirunal hayatad dunya, bahkan kalian itu mengedepankan kehidupan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 67, turiduna aradud dunya wallahu yuridul akhirah, kalian pengen mencari perdagangan dunia, sedangkan Allah pengen mencari perdagangan akhirat. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qasas menjelaskan tentang ceritanya Qarun. Fakhraja ala qaumihi fi zinati. Qarun itu keluar, kemudian dia itu kayak konvoi lah itu. Dia itu menampakkan semua kekayaan dia. Qala alladzina yuridunal hayatad dunya, orang-orang yang hatinya itu pengen dunia, takjub. Sampai dia mengatakan, ya laitalana mithla ma utiya Qarun, jika seandainya saya itu diberi kenikmatan seperti Qarun. Innahu ladzu hadzin azim, sungguh dia itu telah mendapatkan kenikmatan yang besar Qarun itu. Wa qala alladzina utul ilma, sedangkan orang-orang yang diberikan ilmu sama Allah Ta'ala menasihati mereka, wailakum, celaka kalian, thawabullahi khairun, pahala Allah di hari kiamat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Liman amana wa amila sholihah, bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wala yulaqaha illa sabirun, tapi tidak ada orang yang bisa menggapai kenikmatan akhirat kecuali orang-orang yang sabar. Dan banyak sekali lah kalau kita mau bicara masalah hinanya dunia dalam Al-Quran itu banyak, Allah sering menyebutkan. Sedangkan hadis-hadis yang membicarakan tentang rendahnya dunia, saya sebutkan sebagian saja, sedikit saja, banyak tapi sedikit saja. Hadis sahih dikeluarkan oleh Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bis-suq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau pergi ke pasar. Wan nasu kanafaihi, dan orang-orang itu berjalan mengikuti Rasulullah kanan dan kiri. Jadi Rasulullah itu kayak diampit sama para sahabat. Famarra bijadiyi asakin mayyitin, bijadiyin asakin mayyitin, maka tiba-tiba Rasulullah itu melewati kambing yang telinganya itu terpotong dan mati di pinggir jalan. Dan itu di Arab itu biasa. Terkadang kita itu jalan, di pinggir jalan itu ada unta mati biasa, dan gak bau, karena memang tempatnya itu kering. Jadi biasa, memang kambing-kambing kalau sudah sakit itu, ini kalau saya lihat kebiasaan orang Arab itu, kambing kalau sakit itu nggak boleh sembelih kalau di sana itu. Terus bagaimana? Biarkan saja sampai mati. Dan kalau sudah mati dibiarkan, nggak ada seorang pun yang nyingkirkan gitu. Kenapa? Karena nggak bau sama sekali. Fatanawalahu, akhirnya Rasul itu mendekat kepada bangkai itu. Setelah itu Rasul itu ya pakai kayu megang telinganya. Itu juga telinganya itu cacat sebelah. Setelah itu Rasul mengatakan, ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirham. Siapa yang pengen membeli kambing ini dengan 1 dirham? Faqalu, maka para sahabat mengatakan, ya manuhibbu annahu lana bisyai', ya Rasul, gratis saja kita nggak mau itu. Wa manasnau bihi, apa yang bisa kita kerjakan dengan kambing itu? Qala atuhibbuna annahu lakum, sudah kalau kalian ngambil saja mau nggak itu? Qalu wallahi law kana hayyan kana aiban fihi. Ya Rasulullah, ini kambing kalau hidup saja cacat ini, kita nggak akan ngambil itu, apalagi sudah mati itu. Lihannahu asak, karena telinganya itu terpotong. Fa kaifa wa huwa mayyit, bagaimana kalau seandainya sekarang saja sudah mati? Maka Rasulullah mengatakan, wallahi la dunya ahwanu 'alallahi min hadza 'alaikum. Sesungguhnya dunia itu lebih hina di hadapan Allah daripada hinanya bangkai ini di mata kalian. Itu kalau kita itu melihat bangkai itu jijik, demikian juga hakikat dunia. Dunia itu menjijikkan. Kemudian hadis yang berikutnya, Rasulullah hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim juga dari Mustawrid Al-Fihri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, madunya fil akhirati illa kama yaj'alu ahadukum isbahu fil yam. Tidaklah perumpamaan dunia itu dibandingkan dengan akhirat kecuali seperti kita itu di lautan, kemudian kita mencelupkan jari telunjuk kita celupkan, kemudian kita angkat. Falyanzur bimadza tarji, maka coba kita lihat air yang nempel di jari itu berapa. Itulah kenikmatan dunia. Sedangkan kenikmatan akhirat itu lautan yang gak bertepi. Sehingga Allah itu memiliki 100 rahmat,
satu rahmat diturunkan ke dunia, dengan itu seorang ibu rahmat sama anaknya, hatta binatang buas rahmat sama anaknya, 99 itu disimpan nanti di surga Allah Ta'ala. Maka dunia itu nggak ada apa-apanya. Sehingga kalau kita perhatikan itu, seorang muslim itu jangan sampai di hatinya itu masuk kenikmatan dunia. Nggak apa-apa, kalau kita mencari dunia itu boleh, nggak apa-apa gitu. Yang penting apa? Jangan sampai masuk dalam hati. Kalau sudah masuk dalam hati, racun. Dunia itu jadinya racun. Sehingga dengan itu nanti Allah itu tidak sayang lagi sama kita. Kemudian dibahas sama Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan, saya bacakan ucapan beliau, bagus sekali. Fafassara zuhda fid dunya bi thalathati asya'. Para ulama, kalau kita kumpulkan itu, mereka menafsirkan zuhud terhadap dunia itu dengan 3. Ini paham ini, ada 3 tanda orang itu zuhud kepada dunia. Zuhud itu apa? Zuhud itu kayak kita nggak butuh gitu. Kita nggak butuh dengan dunia. Tandanya apa? Tandanya ada 3. Ini semuanya Masya Allah ini kalau kita perhatikan itu. Nanti yang terbaik lagi yang ketiga itu. Yang pertama kata beliau, ayyakuna, dan beliau mengatakan, ingatkan beliau itu. Beliau mengatakan, kulluha min a'malil qulub. Zuhud itu adalah amalan hati. Zuhud itu amalan hati. La min as'amalil jawarih, bukan amal badan sehingga nggak kelihatan. Nggak bisa patokan pakaian itu, oh ini orang zuhud, ini nggak bisa. Terkadang ada orang pakaian compang-camping tapi dia rakus terhadap dunia, cuma nggak dapat saja dia itu. Ya. Ada orang yang dia itu ya pakaiannya bagus, rumahnya bagus, tapi dia itu orang yang paling zuhud. Kenapa? Karena dia itu nggak butuh dalam hatinya itu. Tapi apa? Cuma dia itu punya gitu. Sehingga apa? Jangan kita itu tertipu tentang orang yang zuhud itu dengan penampilan. Jadi penampilan itu tidak menjadi standar. Kenapa? Karena zuhud itu amalan hati. Zuhud itu amalan hati, dan itu nanti akan kita itu akan bisa membedakan itu. Kita itu orang yang zuhud atau tidak itu terasa bedanya itu. Yang pertama kata beliau, jadi ada 3 tanda orang itu zuhud terhadap dunia itu atau tidak itu, tandanya 3. Ayakunal abdu bima fi yadillah awthaq minhu bima fi yadi nafsihi. Yang pertama itu, orang itu lebih yakin dengan apa yang di tangannya Allah daripada apa yang di tangannya dia sendiri. Dia lebih yakin dengan apa yang Allah miliki daripada yang saya miliki sekarang itu. Ini namanya zuhud. Sehingga apa? Kalau seandainya saya sekarang bekerja, saya punya keahlian, saya punya dan yang lainnya lah itu, saya nggak terlalu pede dengan apa yang saya miliki dari keahlian saya dan itu untuk mencari rezeki. Kenapa? Saya lebih pede dengan pemberian Allah Ta'ala gitu. Saya seorang dokter misalkan yang ahli dalam pengobatan, saya nggak terlalu pede dengan ilmu saya untuk mengobati orang itu. Kenapa? Saya lebih pede dengan Allah Ta'ala. Sehingga apa? Saya ngobati orang iya, tapi saya doa sama Allah Ta'ala. Kenapa? Saya lebih percaya dengan obatnya Allah daripada obatnya saya yang saya racik. Kenapa? Saya nggak terlalu pede dengan apa yang saya miliki gitu. Sehingga apa? Orang-orang yang zuhud itu mereka itu punya apa yang dia miliki itu ada, tapi mereka itu nggak terlalu pede gitu. Mereka nggak terlalu peduli, mereka nggak terlalu yakin dengan apa yang dia miliki, tapi mereka itu lebih yakin dengan janjinya Allah Ta'ala. Nah itu kalau masalah rezeki misalkan ya kan? Kenapa kita itu takut masalah rezeki? Kita punya segalanya itu, apalagi kita masih punya Allah Ta'ala. Coba kita lihat para sahabat itu mereka nggak pernah takut. Kenapa? Karena mereka yakin masih punya Allah Ta'ala. Contohnya misalkan, kalau kita lihat Nabi Ibrahim, kalau dalam pikiran kita, namanya otak kita itu, kamusnya otak kita itu kan, namanya api itu kan panas. Iya, itu namanya pemahaman kita dunia. Tapi kalau kita lebih percaya dengan apa yang di tangannya Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Ketika mau dilempar, Nabi Ibrahim tenang saja, santai. Kenapa? Karena dia lebih yakin sama Allah daripada api yang panas di mata dia itu. Padahal panasnya terasa loh, sudah terasa panas itu. Tapi apa? Dia nggak terlalu yakin dengan api yang panas ini gitu. Dia lebih percaya dengan yakin dengan apa yang di tangan Allah Ta'ala. Akhirnya ketika mau dilempar, apinya dijadikan dingin sama Allah Ta'ala. Mudah bagi Allah Ta'ala. Ketika pasukan Ahzab berkumpul dengan jumlah yang banyak sekali dari berbagai penjuru, ditambah lagi orang-orang Yahudi yang berkhianat, Bani Quraidah berkhianat padahal sudah berjanji sama Rasulullah jaga Medina, malah mereka buka pintu
Sehingga dari atas dikepung, dari bawah dikepung. Bahkan ada musuh-musuh yang membukakan jalan untuk pasukan Ahzab masuk Madinah. Ketika orang melihat pasukan dengan jumlah yang banyak ini, putus asa lah orang-orang kalau dia itu nggak punya keimanan itu. Tapi apa? Orang-orang yang beriman itu mereka lebih percaya dengan apa yang di tangan Allah daripada kekuatan ini. Dia melihat kekuatan orang kafir, masya Allah, top kekuatannya. Tapi apa? Dia nggak peduli gitu. Kenapa? Karena dia lebih peduli dengan apa yang di tangan Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Ketika mereka ditakut-takuti, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Orang-orang sudah berkumpul kalian untuk menghancurkan kalian, ayo kita nyerah saja. Fazadahum imana. Semakin bertambah iman mereka kepada Allah Ta'ala. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka mereka mengatakan, cukup Allah sebagai penolong saya, dan Allah sebaik-baik zat yang akan mengatur diri saya. Setelah itu apa? Karena keyakinan yang sudah puncak mereka sama Allah Ta'ala, sampai akhirnya kan mereka bikin parit. Tetap sebab kita jalankan, bikin parit para sahabat dan yang lainnya itu. Sebab mereka jalankan. Tapi apa? Mereka itu nggak terlalu pede dengan yang mereka miliki. Mereka punya kekuatan militer, punya nggak terlalu pede. Mereka itu pede sama Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Ketika sudah di malam hari, setelah itu Rasulullah mengatakan dingin sangat pas waktu itu. Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, alhamdulillah Allah sudah turunkan pada tentara untuk melawan orang-orang kafir ini. Maka nanti malam jangan ada seorang pun yang keluar dari tendanya. Bantuan yang Allah kirim apa? Cuma angin yang bertiup. Dijebol semua kemah-kemahnya orang kafir. Akhirnya mereka kocar kacir. Sehingga Allah itu gampang sekali. Maka kita nggak terlalu pede dengan apa yang kita miliki itu. Kita itu lebih pede dari lebih pede kepada apa yang dimiliki oleh Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Ini tanda yang pertama. Seorang yang zuhud itu dia lebih percaya dengan apa yang di tangan Allah daripada apa yang di tangan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, ayyakunal abdu idza usiba bi musibatin fi dunyahu min dhahabi malin aw waladin aw ghairi dzalika arghab fi thawabi dzalika. Yang kedua, ini yang kedua lebih berat lagi. Tingkatannya nanti bertingkat seperti lebih berat. Yang kedua, seorang hamba itu ketika ditimpa musibah dari musibah dunia, contohnya misalkan hartanya berkurang, contohnya anaknya meninggal, dan yang lainnya, dia lebih berharap pahala daripada yang ditinggalkan itu, daripada yang hilang itu. Sehingga apa? Dia itu ada sesuatu yang lebih dia cintai daripada nikmat yang hilang itu, yaitu apa? Pahala Allah Ta'ala. Sehingga misalkan ketika harta saya berkurang misalkan itu, ketika saya harta berkurang, ada sesuatu yang sangat saya harapkan gitu, melebihi kembalinya harta itu, yaitu apa? Saya ingin mendapatkan pahala Allah. Pahala Allah lebih baik daripada dunia yang hilang ini kan itu. Sehingga apa? Nggak ada masalah lah harta saya berkurang, nggak apa-apa gitu. Kenapa? Saya nggak terlalu suka juga harta itu saya kembali, harta saya itu kembali lagi, enggak. Tapi yang saya harapkan itu apa? Saya itu mendapatkan ganti yang lebih baik, yaitu ganti di hari kiamat nanti itu, yaitu pahala Allah Ta'ala. Sehingga apa? Sehingga dunia itu kayak mau bertambah ya silakan, mau berkurang ya silakan. Kalaupun berkurang, saya itu saya itu berharap pengen mendapatkan ganti dari Allah Ta'ala yang terbaik, yaitu apa? Pahala. Sehingga pahala itu di mata dia itu sangat mahal daripada dunia dan seisinya. Ketika misalkan toh Allah Ta'ala menguji dengan meninggalnya anak kita, meninggalnya anak kita, benar namanya manusia itu ketika awal ditimpa musibah itu sedih, semua orang lah, atau Nabi Muhammad gitu. Sampai Rasulullah menangis kan gitu. Sampai Rasul itu menangis ketika Ibrahim, putra Nabi Muhammad yang terakhir itu, yang bukan dari Khadijah itu kan, di pangkuan beliau sakratul maut, sampai akhirnya meninggal. Rasulullah nangis, netes air mata. Namanya orang sedih itu semua sedih itu ketika ditimpa musibah kan itu. Tapi apa? Ada sesuatu harapan bagi orang mukmin itu, yaitu apa? Harapan yang lebih dia cintai daripada apa yang hilang itu, daripada anaknya, yaitu apa? Dia ingin mendapatkan pengganti yang terbaik. Yaitu kapan? Di hari kiamat, ketika nanti anak saya itu nunggu saya di surga gitu. Oleh itu ketika ada orang yang dia itu berjumpa sama Rasulullah, gendong anaknya, dicium anak itu, Rasulullah tanya, wahai bapak, kamu cinta gak sama anak ini? Cinta ya Rasulullah. Setelah itu besoknya gak kelihatan bapak itu. Maka Rasulullah tanya, mana bapak yang kemarin sering bawa anaknya itu? Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, anaknya meninggal. Sehingga bapaknya itu stres gitu. Dia tidak mau keluar dari kamarnya. Maka Rasulullah kata, tunjukkan mana rumahnya. Akhirnya tunjukkan rumahnya. Setelah itu ketika yang salam itu Rasulullah, dengar suara Rasulullah, bapak itu keluar.
Setelah itu Rasulullah mengatakan, wahai bapak, kenapa kamu nggak bisa sabar gitu? Apa kamu tidak ridho jika seandainya nanti di hari kiamat itu anak kamu itu nunggu di pintu surga, tidak mau masuk anak kamu ke surga itu sampai nunggu kamu datang gitu. Setelah itu apa? Nanti anak kamu itu akan nyeret kamu masuk surga seperti kamu sekarang saya seret dari rumah kamu ini, saya seret keluar itu. Nanti anak kamu seperti itu. Akhirnya apa? Setelah itu plong hatinya itu. Nah itu apa? Dan itu yang membuat apa? Yang membuat semua ujian dunia itu murah bagi dia, gampang lah urusannya itu. Kenapa? Karena dia itu meyakini ada sesuatu yang lebih mahal daripada hilangnya nikmat itu gitu. Yaitu apa? Pahala Allah Ta'ala. Subhanallah, bagi kita itu memang kita manusia biasa lah itu. Namanya kita itu punya kenikmatan, kemudian hilang itu sedih. Tapi kalau terluputkan pahala Allah, sedihnya itu nanti sampai tingkatan stres kita itu. Dan itu ada seorang, Masya Allah lah ini, sampai Masya Allah lah, saya ketika lihat pun sampai nangis waktu itu, Masya Allah itu. Ini cerita ya, cerita nyata. Ini bukan cerita palsu, nggak, nyata asli cerita ini. Jadi ada bapak ibu sudah tua, anaknya juga udah ngaji, udah punya, berarti dia sudah punya cucu lah itu. Bapak dan ibu ini sering ikut kajian saya, sering ke rumah. Saya pun sering ke rumahnya dia itu. Dia itu punya anak-anaknya itu Masya Allah lah, orangnya baik-baik gitu, Masya Allah lah, orang yang Masya Allah saya lihat itu. Kemudian ya banyak yang ngaji lah keluarganya itu. Dan saya lihat ibunya itu semangat sekali ngaji itu. Saya nggak tahu waktu itu saya keluar kota sih. Bapaknya itu sakit parah. Setelah itu meninggal. Tapi qadar Allah saya nggak bisa mensolatkan gitu. Ya orang baik lah, Masya Allah. Saya lihat bapak dan ibunya, suami istrinya, Masya Allah lah itu. Setelah itu lama, saya itu nggak pernah lihat ibu itu ikut kajian saya itu. Sudah nggak pernah kelihatan wajahnya itu di kajian saya itu, nggak pernah kelihatan. Sudah tua. Akhirnya saya itu kayak bertanya-tanya, mana ibu yang biasanya ngaji gitu. Akhirnya rupanya saya itu dikabari sama salah satu teman akrab ibu itu, yang biasanya dua orang itu keluntang-kluntung lah kemana-mana itu, dua orang itu. Ke rumah saya boncengan berdua, ikut kajian saya keluntang-kluntung berdua itu. Cerita itu, Ustaz, itu si ibu itu sekarang stres. Tolong kalau bisa Ustadz itu mengunjungi sana gitu. Karena dia nggak mau menemui ini siapa saja. Mudah-mudahan kalau Ustadz yang datang itu bisa itu. Ya wes ahlan. Saya akan datang ke sana itu. Akhirnya saya sama istri saya ke sana itu. Jadi ibu ini ketika suaminya meninggal itu nggak bisa menerima gitu. Jadi tidak bisa menerima. Bukan dia itu nggak tahu ilmunya itu, paham ilmunya itu. Jadi dia itu kayak merasa, intinya itu kalau saya dengar cerita anaknya itu kayak merasa bersalah, belum bisa berbakti kepada suaminya itu. Akhirnya suaminya meninggal itu, akhirnya kayak menyesal dia itu. Sampai akhirnya apa? Ngurung diri di kamar. Tidak makan, tidak mandi, BAB yo di situ, kencing di situ gitu. Padahal apa? Dia ngaji lama loh, bayangan, bukan orang baru kan itu. Sampai akhirnya apa? Saya berkunjung ke sana, ketemu dengan anaknya. Setelah itu saya bilang, saya pengen ketemu sama ibu itu. Ustadz nggak mau biasanya itu. Dan biasanya nanti kalau ada orang buka kamarnya itu ngamuk itu ibu. Nggak ada seorang pun yang berani masuk, termasuk anaknya itu. Karena kalau masuk ke kamarnya itu ngamuk itu. Nggak, saya bilang, tolong katakan Ustadz Tobroni datang ke sini. Akhirnya apa? Diomongi pelan-pelan, masih belum mau buka. Saya tak sabar nunggu. Tolong sampaikan saya nunggu di sini. Saya pengen ketemu sama ibu itu. Akhirnya apa? Subhanallah itu dia ibunya itu mau gitu. Akhirnya saya masuk, tapi kayak sudah saya lihat itu matanya kayak orang linglung gitu, ya, kayak orang linglung, berantakan kamarnya, Masya Allah itu. Pada orang kaya itu, anaknya dokter. Akhirnya apa? Ya saya nasihati sebentar dok, karena saya lihat kayak orang sudah nggak bisa dengar nasihat, omongan sudah nggak bisa itu. Maksudnya apa? Ini orang yang sudah lama ngaji loh, bukan orang yang baru loh ini. Itu saja ketika ditimpa musibah belum tentu dia itu kuat gitu. Ya, akhirnya apa? Maka itu penting kita itu memahami bahwa orang yang zuhud itu ketika dia ditimpa musibah, suaminya meninggal, anaknya meninggal, hartanya berkurang atau apa sajalah itu, dia itu langsung pikirannya pahala Allah Ta'ala. Dan pahala itu lebih dia cintai daripada harta yang berkurang, daripada anak yang hilang itu. Anaknya kembali pun dia lebih mencintai pahala Allah Ta'ala gitu. Kenapa? Karena dia tahu nanti di hari kiamat ketemu dengan anaknya kan gitu. Cuma terkadang apa? Ilmu seperti ini tuh hilang ketika kita itu ditimpa musibah. Kalau kita belum ditimpa musibah itu gampang kita ngomongan gitu.
Tapi ketika sekarang kita itu yang menjadi korban musibah itu, belum tentu kita itu bisa menerima seperti itu. Nah itu kenapa kok teman itu penting. Kita jaga teman-teman kita. Ketika ada teman yang terkena musibah itu, kita datang, kita motivasi. Kenapa? Berat sekali orang ketika ditimpa musibah itu. Kalau kitanya yang melihat, kita itu bisa nyalahkan orang itu. Kayak gitu saja, iya, Anda orang yang melihat gitu. Tapi kalau seandainya Anda sekarang yang menjadi pelaku, belum tentu juga Anda kuat kan gitu, dengan musibah yang ada gitu. Oleh itu tidak ada cara kecuali memang kita kuatkan zuhud kita terhadap dunia. Kalau kita itu merasa nggak butuh dengan dunia, musibah sebesar apa itu nggak ada apa-apanya bagi kita. Kenapa? Karena kita tahu ada sesuatu yang lebih mahal dari itu, yaitu apa? Pahala Allah Ta'ala. Sehingga itu yang nanti membuat semua ujian musibah itu terasa ringan. Oleh itu Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, man zahida fid dunya hanat alaihil musibat. Ali bin Abi Thalib mengatakan, siapa yang zuhud terhadap dunia, semua musibah dunia itu akan menjadi ringan semua gitu. Kenapa? Karena dia nggak butuh dengan dunia gitu. Sehingga apa mau ditimpa musibah nggak butuh, karena dunia nggak butuh sama dunia dia itu. Akhirnya menjadi ringan. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting juga ini, yang ketiga ini. Masya Allah, ini lebih berat lagi. Jadi tadi itu bertingkat-tingkat ini. Ini yang ketiga yang paling berat. Beliau mengatakan, ayyastawiya indal abdi hamiduhu wa dhamuhu fil haq. Orang yang zuhud terhadap dunia itu adalah orang yang bagi dia itu sama saja antara yang memuji dan yang mencaci. Nggak ada bedanya bagi dia itu. Selama dia itu menjalankan kebenaran, ada yang memuji dia, ada yang mencaci maki dia, nggak ada bedanya, sama. Antara antum yang memuji dan antara antum yang mencaci, bagi saya sama saja, nggak ada bedanya itu. Kenapa? Karena kita nggak butuh pujian, sama dunia kita nggak butuh gitu. Sehingga orang mau muji kita, mau caci maki saya nggak butuh gitu. Sehingga apa? Sehingga sama, dunia itu bagi dia itu sama semua. Setelah itu beliau mengatakan, kata beliau, wa hadza min alamati zuhdi fid dunya wa ihtiqariha wa qillatir rahbati fiha. Dan ini merupakan tanda zuhud yang paling penting ini. Dan itu nggak mungkin orang itu bisa seperti itu kecuali apa? Dia itu memang menganggap dunia itu rendah di hati dia. Fa inna man 'azzumatid dunya indahu. Belum mengatakan kenapa? Karena orang itu ketika sudah cinta sama dunia, ahabbal madha wa karihad dzam. Dia itu suka disanjung, suka dipuji, dia itu nggak mau dicaci, nggak mau dimaki. Itu kenapa? Karena cintanya dia sama dengan dunia itu. Wa mastawa indahu hamiduhu wa dhamuhu fil haqqi. Tapi kalau dia itu bisa menyamakan antara orang yang memuji dan orang yang mencaci ketika dia itu mengamalkan kebenaran, dalla ala suquti manzilatil makhluqina fi qalbihi. Itu menunjukkan, kata beliau, menunjukkan derajat manusia itu rendah di hati dia. Di hati dia itu cuma ada Allah Ta'ala. Hati orang, di hatinya itu nggak ada orang. Sehingga orang mau muji, mau mencaci nggak butuh gitu. Saya itu nggak butuh dengan pujian orang itu. Selama apa? Selama saya itu berada di atas kebenaran. Wamtilaihi min mahabbatil haqqi wa ma fihi min ridha maulahu. Kenapa? Hatinya itu cuma isinya kebenaran. Saya itu cuma pengen mengamalkan kebenaran, meniti di atas kebenaran. Sedangkan sikap orang sama kita itu saya nggak peduli, karena hati saya nggak ada isinya orang itu, nggak ada gitu. Dan itu kata para ulama itu mengatakan itu tingkatan yang paling tinggi dan itu paling berat. Beratnya luar biasa. Masya Allah, ini beratnya luar biasa kita bisa mengamalkan ini. Kenapa? Karena memang karakter kita itu, semua kita lah. Coba karakter kita itu. Kita itu karakternya apa? Sukanya dipuji, sukanya diagungkan, dan kita itu benci sekali dengan kritikan dan cacian. Semua kita lah, semua. Dan hati kita itu semuanya ada. Tinggal bagaimana kita itu mengikis penyakit itu. Sehingga apa? Bagi kita itu sikap manusia kepada kita itu terserahlah, kita nggak butuh gitu. Dan apa? Dan fahami di sini, nanti kita itu akan diuji sama Allah Ta'ala. Mungkin sekarang mungkin antum belum diuji, tapi nanti ada masanya kita akan diuji dengan kebaikan yang kita berikan ke orang. Saya misalkan saya punya ilmu, saya ajarkan ilmu kepada orang, itu kan kebaikan. Anda punya harta, Anda bantu orang. Atau Anda itu punya tenaga, ada orang rumah sebelah rumah Anda, rumahnya kebakaran, Anda nyirami, kemudian bantu ikut bangunkan. Itu berarti kan kita itu memberikan manfaat dengan tenaga kita gitu. Nah, sekarang pertanyaan di sini,
Ini ujian bagi kita itu. Atau misalkan Anda itu punya orang tua, bakti sama orang tua kan itu. Apa saja lah, intinya apa? Kita itu berbuat baik kepada orang. Nanti kita akan diuji. Ujiannya apa? Ketika orang yang kita baiki malah mencaci maki kita itu. Itu ujian kita seperti itu. Kita punya murid, saya misalkan sebagai seorang ustadz, saya ngajari orang. Dimana saya ketika ngajari, saya nggak pernah minta duit sama mereka itu. Saya ajari mereka itu. Tiba-tiba ujiannya itu apa? Tiba-tiba mereka itu nanti mencaci maki kita sendiri, padahal dia murid kita itu. Atau kita punya anak yatim misalkan sebelah rumah kita biayai sekolah lah gitu. Karena saking kasihannya kita itu. Ketika dia jadi orang sukses, lupa sama kita. Kita minta bantuan, dia nggak mau bantu kita gitu. Nah, di sini pertanyaan di sini, sikap kita itu kayak apa gitu? Kalau kita emosi, kita jengkel, apalagi sampai ngungkit-ngungkit kebaikan kita itu. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kamu batalkan sedekah kalian itu dengan man, ngungkit-ngungkit pemberian. Ngungkit-ngungkit kebaikan kita itu. Atau kita itu, kamu mau apa terserah, saya nggak butuh. Yang penting apa? Saya sudah putus. Saya bisa bantu kamu selesai, saya nggak akan melihat kamu bagaimana sikap kamu itu. Yang penting saya sudah bisa bantu itu. Dan itu ujian kita itu. Oleh itu ya, ini terberat. Yang ketiga ini yang paling berat bagi kita. Maka kalau kita itu sudah nggak peduli dengan dunia, kita zuhud terhadap dunia itu, orang pujian orang, cacian orang itu bagi kita sama, nggak ada bedanya. Kenapa? Karena kita nggak butuh dunia. Yang kita cari itu adalah kita itu berada di jalan yang benar. Nah, jadi ini tandanya ada 3 ini. Tandanya kita itu zuhud terhadap dunia dan tidaknya tandanya 3. Dan 3 ini semuanya berat. Semuanya berat. Yang pertama, kita itu lebih yakin dengan apa yang di tangan Allah dengan apa yang kita miliki sekarang. Dan ini berat. Yang kedua, kalau kita ditimpa musibah dunia, pahala Allah itu lebih kita cintai daripada harta yang berkurang itu. Kenikmatan yang berkurang. Kemudian yang ketiga, di mata kita itu antara orang yang memuji kita dan yang mencaci maki kita itu nggak ada bedanya, sama saja. Dan itu nanti beratnya itu bertingkat-tingkat. Intinya kalau orang zuhud terhadap dunia itu apa? Dia itu nggak butuh dunia, bukan nggak punya dunia. Dia punya dunia, dia dipuji sama orang misalkan itu. Tapi apa? Bagi kita biasa gitu loh. Saya nggak peduli kalian kan gitu. Ada orang yang dia itu kaya raya itu, tapi dia nggak peduli dengan dunia gitu. Dia kayak nggak butuh gitu, tapi dia punya gitu. Ada orang yang dipuji, diagungkan sama manusia, dia nggak butuh dengan pujian, sehingga apa? Sama saja gitu. Tapi ternyata apa? Dia itu mendapat, maka itu zuhud itu bukan orang yang nggak punya dunia. Ini pahami ini. Dia punya dunia, tapi hatinya nggak butuh gitu loh. Cuma dia punya gitu loh. Jadi zuhud itu berkaitan masalah hati, bukan masalah yang zahir itu penampilan gitu. Maka itu apa? Orang yang dia itu kaya raya, mungkin dia itu paling zuhud di kampung daripada yang paling miskin gitu. Kenapa? Karena bukan penampilan luarnya itu. Zuhud itu isinya hatinya. Anda itu butuh nggak gitu? Dan biasanya itu orang yang zuhud terhadap dunia itu, dia itu kayak ini halal, haram tinggalkan selesai kan gitu loh. Kenapa? Kayak saya nggak butuh gitu. Walaupun apa? Walaupun dia itu jadi orang kaya raya itu. Dan itu banyak orang seperti itu. Saya lihat orang-orang kaya raya itu banyak yang dia itu sangat hati-hati terhadap hartanya. Cuma memang pintu rezekinya dibuka lebar sama Allah Ta'ala gitu. Ada orang yang nggak peduli halal haram itu, tapi sempit rezekinya disempitkan sama Allah. Ada juga yang seperti itu. Sehingga bukan berarti kalau orang miskin itu berarti zuhud, orang kaya itu berarti nggak zuhud. Itu bukan patokan. Patokannya itu hati. Dia itu isinya apa hatinya itu. Kalau isinya dunia, ya berarti dia itu rakus terhadap dunia. Tapi kalau dia itu isinya akhirat, dia nggak butuh sama dunia, ya berarti dia itu orang yang zuhud terhadap dunia. Ini yang pertama, kata Rasulullah mengatakan, izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah kamu di dunia, pasti Allah itu akan mencintai kamu. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua itu, sahabat itu bertanya, Rasulullah tunjukkan amal yang membuat orang itu cinta sama saya, sehingga nanti orang-orang itu akan mencintai saya. Maka setelah itu Rasulullah mengatakan, izhad fima aidin nas. Zuhudlah kamu terhadap apa yang di tangan orang, niscaya nanti orang itu akan cinta sama kamu. Maka itu diantara petunjuk Islam itu, kalau kita perhatikan Rasulullah SAW itu,
Kenapa kok beli itu ketika berbicara masalah hadiah? Masalah hadiah itu. Kenapa kok kita itu diperintahkan memberikan hadiah? Ya, kita yang diperintahkan gitu. Karena dengan kita itu memberikan hadiah, kita itu akan saling mencintai kan itu. Ya. Kan Rasulullah mengatakan, kalian itu nggak akan masuk surga sampai kalian itu beriman. Kalian nggak akan beriman kecuali saling mencintai di antara kalian gitu. Setelah Rasulullah mengatakan, maukah nggak kalian itu saya tunjukkan amal? Jika kalian mengamalkan amal itu, kalian akan saling mencintai gitu. Maka Rasulullah mengatakan saling memberikan hadiah. Gitu. Kita akan mencintai itu. Dan subhanallah Rasulullah itu ya, beliau kalau kita lihat, maka itu Syekhul Islam bagus sekali nanti ketika membahas masalah ini, masalah hadiah itu. Yaitu Rasulullah mengatakan, man sona'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Kalau kita itu kan sebaiknya itu kan kita yang memberikan itu. Kita yang mengasih, maka tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Sekarang kalau pertanyaan, kalau ada orang ngasih kepada kita, ada orang ngasih kepada kita kebaikan, terus apa sikap kita itu? Sikap kita itu kita balas, walaupun nggak setimpal dengan kebaikan dia itu. Misalkan ada orang ngasih kita motor misalkan itu, untuk pribadi kamu itu, saya nggak punya apa-apa, saya punyanya misalkan apa buku, ini tak kasih hadiah kepada kamu itu. Saya nggak, supaya hati kita itu nggak bergantung gitu sama tangannya orang gitu. Sampai kata Rasulullah, man sona ilaikum ma'rufan fakafi'u, siapa yang berbuat kebaikan kepada kamu, balaslah. Walaupun gak setimpal, gak harus sama membalas itu. Orang ngasih kita hadiah, kasih juga hadiah kepada dia. Walaupun hadiah kita itu murah lah gitu bagi dia itu, gak apa-apa gitu. Setelah itu Rasulullah mengatakan, kalau kalian gak ada yang bisa, maksudnya gak ada yang bisa diberikan kepada orang itu, maka Rasulullah mengatakan, fakul jazakallahu khairan faqad kafatumuh. Minimal kamu katakan jazakallahu khairan, sampaikan kepada orang itu. Kenapa? Karena itu sudah kayak membalas. Jadi balasan hadiah itu bisa dengan balas dengan harta, walaupun nominalnya nggak ada lah nominal, tapi kita balas lah minimal itu. Kalau tidak bisa, minimal kita doakan dengan doa kita yang bisa kita miliki kan itu. Kenapa seperti itu? Karena hati itu, hati kita itu semakin kita itu butuh sama orang, kita itu semakin menjadi budaknya. Dan namanya orang itu apa? Dia itu jadi gini istilahnya itu, kalau kita itu sudah merasakan nikmat, kita itu akan cari terus gitu. Jadi kayak candu lah, kayak candu. Ada orang ngasih kepada kita kebaikan itu, kita nikmati, kita seneng, kita itu akhirnya apa? Itu akan menjadi candu. Kita butuh apa? Kita mengharap kalau kapan ya orang itu ngasih lagi, kapan ya itu. Ya paham ya? Jadi akhirnya apa? Kita itu mengharapkan kapan ini yang ngasih hadiah, kapan kok nggak ngasih hadiah gitu loh. Akhirnya apa? Hati kita itu kayak kecanduan gitu loh. Karena kita sudah merasakan nikmatnya hadiah kan itu. Ketika kita sudah merasakan kecanduan, akhirnya kita itu berharap kepada dia itu kenikmatan. Maka apa? Kita itu akan berbuat kebaikan karena tujuan itu gitu loh. Coba kalau seandainya misalnya ada orang yang baik sama kita, sering ngasih kita hadiah itu, suatu ketika berbuat kekeliruan. Pertanyaan, Anda berani ngomong nggak itu? Aduh, saya ngomong nanti saya nggak dikasih hadiah lagi saya kan gitu. Akhirnya apa? Keju mulut kita yang mau ngomong kan nggak bisa gitu. Kenapa? Ada sesuatu yang kita harapkan karena candunya itu gitu. Sehingga saya mengatakan, maka itu candu gitu loh. Kita semakin kita itu biarkan hati kita, semakin kita itu akan menagih terus gitu loh. Akhirnya kita itu mengharapkan balasan orang terus itu. Akhirnya apa? Ada orang itu sukanya ngeluh sama orang gitu. Supaya apa? Bukan ngeluhnya yang dia butuhkan, supaya orang itu tuh belas kasihan sama dia. Dan itu ada orang seperti itu, ada. Bahkan ustadz yang modelnya kayak gini tuh banyak gitu. Ya kan? Jadi ada itu modelnya ustadz itu. Setiap ada jamaah yang baru dilihat, oh ini orang kaya ini. Ceritanya, oh, saya keluarga saya kayak gini. Terus bagaimana ustadz? Saya lagi butuh ini. Ini ustadz, ya alhamdulillah jazakallahu khair. Dan rupanya apa? Yang dikitukan itu banyak orang gitu. Kan orang Jawa baru kan sama ustadz kan santai saja kan gitu. Tapi apa? Ini 1, 2 orang, 3 orang kasusnya hampir sama semua gitu. Bahkan saya dapatkan itu ada di luar Jawa. Ini bukan di Jawa, bukan di sini, di luar Jawa itu. Ada ustadz itu yang kerjanya ngutang. Dan motifnya sama semua yang diceritakan itu. Dan terkadang kan kita misalkan masih baru kayak gini kan, baru ngaji kan sama ustadz kan, masya Allah itu.
Apalagi ustadznya cerita ngeluh tentang keluarganya, bantulah itu. Akhirnya apa? Lama-lama kok ini dengar cerita sama lagi itu. Ini sama lagi tuh. Akhirnya ada waktu itu ya teman saya yang biasa ngadakan kajian ini, panitia itu. Akhirnya setelah itu apa dibongkar memang itu. Sampai dihitung-hitung itu utangnya ustadz itu ratusan juta. Saya pernah ke rumahnya juga, ke rumahnya ustadz itu gitu. Masya Allah, ustadznya rumahnya bagus, perumahan mewah lah, punya mobil, punya motor trail lagi itu. Padahal nggak tahu kerjanya apa gitu. Akhirnya apa kerjanya itu? Kerjanya itu ngisi takbir akbar ke sana. Ah, nanti ada jamaah dilihat, oh ini bagus nih, potensial ini. Minta nomor HP, ditelepon kan gitu. Dan itu apa kerjanya itu? Sampai akhirnya ini panitia itu ngomong ke saya, Ustadz, ini gimana caranya nasihati Ustadz ini? Aduh, ini Ustadz kita, tapi nasihatnya kayak apa gitu? Wes nggak usah dinasihati, antum nasihati, oh antum siapa katanya? Gini aja wis, ngadakan takbir akbar, bahaya orang suka ngutang gitu loh. Saya bilang kayak gitu, bahaya orang yang tidak mengembalikan hutang gitu. Ya waktu itu katanya itu dia minta itu, tapi ustadznya nggak mau ngisi gitu kalau temanya seperti itu gitu. Tapi maksudnya apa? Ada loh ustadz seperti itu tuh ada. Orangnya sukanya ngeluh itu ada gitu. Ya. Maksudnya apa? Ya kita itu walaupun kita itu butuh lah gitu, tapi kita masih punya Allah Ta'ala itu. Jangan sekali-kali kita itu minta sama orang, hina sekali diri kita itu. Yang hina. Makanya kenapa kok Islam itu mengharamkan ngemis gitu. Walaupun nggak semua minta ngemis itu diharamkan, ada beberapa yang dibolehkan gitu. Tapi kok masalahnya nggak boleh. Kenapa? Karena dalam agama kita itu wibawa itu harus kita jaga. Kita itu punya wibawa, jangan sampai wibawa itu kita robohkan itu. Wibawa kita itu mahal gitu. Oleh karena itu kan termasuk kenapa sebabnya ulama al-hadis itu nggak diambil ilmunya, karena muruahnya jatuh. Muruah itu apa? Wibawa. Karena wibawanya jatuh. Sehingga apa? Sehingga wibawa itu yang menjadikan ulama itu bisa diambil ilmunya itu. Gara-gara wibawa lo bayangkan itu. Kan wibawa kan nggak haram terkadang kan gitu loh. Seperti misalkan Imam Syafi'i mengatakan, kalau seandainya saya makan di pasar, makan dilihat sama orang-orang, itu merobohkan wibawa saya sebagai ulama rujukan, saya haramkan tuh saya makan di pasar. Kenapa? Bukan masalah haramnya perkara itu, bukan, tapi wibawa kita gitu. Ya paham ya? Misalkan gini, antum lihat saya misalkan Ustadz Tobroni hujan-hujan, lepas baju, main bola gitu. Ini apa-apaan? Haram nggak itu? Nggak haram kan gitu loh. Tapi masuk Ustadz kayak gini kan gitu loh. Akhirnya bahwa kita mau belajarnya itu sungkan kan gitu loh. Gara-gara bahwa nggak punya wibawa gitu loh. Ya paham ya? Walaupun nggak haram gitu loh. Oleh itu bahwa ulama-ulama kita itu menjaga wibawa mereka itu. Dan itu apa? Itu namanya ilmu. Oleh itu kenapa kok di antara hadis Rasulullah itu, di antara tanda hari kiamat itu, inna min asyratis sa'ah ayyul tamasal ilma indal asghir. Di antara tanda-tanda hari kiamat itu ketika ilmu dicari dari orang-orang yang kecil. Walaupun khilaf di antara para ulama, orang kecil itu apa? Ada yang mengatakan orang kecil di sini itu kecil secara umur. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan enggak, kecil itu secara pemahaman. Siapa itu? Ahlul bidah. Khilaf di antara para ulama. Tapi yang mengatakan secara umur, mereka menjelaskan. Kenapa kok belajar itu kalau bisa sama yang lebih senior gitu loh. Walaupun apa? Walaupun mungkin masih ada anak-anak muda yang lebih berilmu, tapi kenapa senior itu? Karena wibawanya. Wibawa itu penting dalam agama kita itu. Anak muda belum tentu dia itu bisa menjaga wibawa gitu loh. Ya kan, tertawa terbahak-bahak, kemudian banyak canda, itu bukan sosok seorang panutan gitu. Kenapa? Karena kita itu belajar ilmu itu bukan hanya ilmu saja yang kita pelajari di guru kita, tapi kita belajar adab. Kita belajar adab, kita belajar bagaimana menjadi sosok seorang muslim yang bisa menjadi panutan di masyarakat. Itu belajarnya sama guru. Nah, kalau gurunya itu masih muda, namanya mut'atus syabab, jiwa mudanya itu masih ada gitu. Akhirnya apa? Kita hanya bisa mengambil ilmu, tapi nggak bisa mengambil adabnya dia gitu. Nah itu apa? Sehingga ilmu itu kosong di akhir zaman, karena seperti itu, nggak bisa diambil adabnya itu. Nah itu intinya itu, jangan sampai kita itu minta sama orang. Nah itu ngemis. Kenapa ngemis diharamkan? Karena dalam ngemis itu akan merobohkan wibawa. Coba misalkan gini lah, antum adalah orang yang paling dermawan di kampung, orang kaya dermawan.
Coba kalau seandainya setiap hari diminta terus sama orang itu gitu. Orang si A ini datang setiap hari itu, padahal kita itu orang ya suka memberi itu. Tapi kalau setiap hari jengkel juga nggak kita itu? Jengkel juga gitu. Ini orang ini jadi akhirnya apa? Roboh wibawa dia di mata saya itu. Demikian juga apa? Ketika kita itu sukanya mengeluh. Maka apa? Kalau kita itu mengeluh pribadi kita punya masalah itu, ngeluhnya sama Allah Ta'ala. Jangan sampailah orang-orang itu tahu gitu. Maka apa? Kalau kita itu hadapan sama orang itu, tunjukkan kita itu kayak orang nggak punya problem gitu. Sehingga orang lihat kita itu, Masya Allah, enak jadi ustadz kayak nggak punya masalah itu. Antum belum jadi ustadz gitu. Coba jadi ustadz stres juga antum kan gitu. Antum kira ustadz itu nggak punya masalah banyak ustadz itu kan itu. Cuma apa kita sebagai seorang ustadz nggak mungkin cerita masalah kita itu kepada orang gitu. Biarkanlah itu masalah kita gitu. Kita selesaikan kita sama Allah Ta'ala kan itu. Tapi apa kita cerita masalah yang kita miliki, akhirnya nanti orang simpatik, orang itu nanti kasihan, hina sekali kita itu di mata mereka itu. Oleh itu para sahabat Rasulullah itu, mereka itu kalau sudah keluar dari rumah, mereka itu kayak orang yang gak butuh sama orang gitu. Sampai Allah Ta'ala mengatakan, yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf. Orang kalau nggak tahu sahabat, pasti mengira sahabat itu kaya raya mereka itu. Kenapa? Saking gak butuhnya sama orang mereka itu. Sehingga ketika keluar, tunjukkan saya itu baru makan, saya itu ini, saya ini. Padahal di rumah gak makan itu. Di rumah gak punya pakaian, gak punya apa-apa itu. Tapi ketika sudah keluar, tunjukkan itu. Ini, saya itu gak butuh sama kalian gitu. Sehingga kita itu tunjukkan wibawa kita itu. Jangan sampai kita itu sering ngeluh masalah-masalah kita. Aib sekali lah seorang muslim, apalagi seorang ustadz. Itu sukanya ngeluh sama orang. Jadi biarkanlah orang itu husnudzon sama kita itu. Masya Allah ini ustadz ini asik ini kalau kita curhat kepada dia. Kenapa? Ustadznya itu kayak nggak punya masalah gitu, ya kan? Sehingga orang itu nyaman gitu loh, ngobrol sama kita, minta bertanya sama kita itu nyaman itu. Beda sama ustadznya ngeluh gitu. Ustadznya ngeluh, saya mau cerita apa sama ustadznya, saya juga mau ngeluh juga kan gitu loh. Ustadznya ngeluh terus kan gitu loh. Repot kan gitu loh, mau ngeluh sama siapa kan? Maka ustadz itu jangan suka ngeluh. Biarkan apa? Biarlah murid-murid itu yang ngeluh sama ustadznya itu. Akhirnya apa? Masya Allah, orang lihat kita itu kayak orang kaya raya gitu loh. Masya Allah itu. Sampai banyak orang datang, ustadz saya minjem utang gitu loh. Sudah ustadz mikir dakwah berat gitu loh. Orang datang mau utang uang, ada ustadz saya nggak punya pekerjaan itu. Antum punya kerjaan nggak? Ustadz lagi yang suruh carikan kerjaan. Masya Allah itu. Kayak ustadz itu semuanya Superman lah gitu loh. Semuanya bisa kan gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa gitu, namanya orang kan, silahkan lah gitu. Tapi maksudnya apa? Nggak perlulah masalah-masalah yang menimpa kita itu harus kita ceritakan ke orang gitu. Sehingga apa? Sehingga nanti orang-orang itu akhirnya itu nganggap kita itu rendah gitu. Maka wibawa itu harus kita jaga. Walaupun saya katakan itu wibawa itu bukan keharaman, tetapi itu bisa merobohkan wibawa kita itu. Akhirnya kita di mata orang itu jadi rendah. Kalau kita sudah rendah, kita mau menyampaikan kebaikan itu nggak didengar sama orang gitu. Kenapa kok orang itu mau mendengar ucapan kita itu? Karena wibawanya kita gitu. Bukan karena ilmu. Banyak orang itu belajar bukan karena ilmunya orang itu, tapi karena wibawanya gitu. Ketika orang itu berilmu tapi wibawanya nggak dijaga itu, akhirnya orang malas belajar kan gitu. Karena dia itu nggak menjaga wibawanya. Ada sebuah cerita, bagus ini ceritanya, disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan di sini ada sebuah cerita. Saya bacakan aja semua lah, maksudnya dari awal sedikit. Qala Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan la tazalu kariman 'alan nas. Kamu itu akan senantiasa mulia di mata orang. La yazalun nasu yukrimunaka, dan manusia itu senantiasa mereka itu memuliakan kamu. Malam ta'ato ma fi aidihim, selama kamu itu tidak meraba-raba kenikmatan mereka, yaitu meraba-raba, lihat-lihat, kemudian ya mengharap, ada harapan terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Fa idza fa'alta dzalika, tapi kalau kamu sudah meraba-raba nikmatnya mereka, istaghfu bika, mereka akan merendahkan kamu. Wa karihu haditsaka, akhirnya mereka benci untuk ngomong sama kamu. Wa abghaduka, akhirnya mereka nanti akan membenci kamu. Karena nanti terkadang itu penguasa ngetes kita itu. Misalnya ada seorang ulama misalkan top wis gitu.
Nanti penguasa ngetes itu, bagaimana dites dengan duit, terima nggak dia itu, bagaimana dites dengan jabatan. Kalau dia itu goyang, hina orang itu. Aku nyoba dia ngomong sampai mumpul, dia itu pendusta itu, nggak diterima gitu. Oleh itu kenapa kok ulama-ulama kita itu takut ketika dikasih jabatan? Sampai Imam Abu Hanifah itu, Imam Abu Hanifah kan terkenal sekali pemberani. Sampai beliau kalau datang kepada pemimpin, gemeter itu pemimpin itu. Apalagi beliau ngomong itu, ketakutan semua itu. Maka suatu ketika itu ada seorang pemimpin itu pengen menjadikan beliau sebagai ya hakim pengadilan gitu. Beliau mengatakan enggak, saya tidak layak menjadi itu gitu. Dipaksa sampai dicambuk, dihajar Imam Abu Hanifah itu. Sampai akhirnya kan meninggal. Meninggal gara-gara apa? Beliau dipaksa menjadi pejabat negara tapi beliau nggak mau. Kenapa? Karena takut kalau sudah menjadi pejabat rendah. Di mata jabatannya lebih tinggi lagi kan itu. Akhirnya menyampaikan kebenaran sudah nggak bisa diterima sama mereka kan itu. Akhirnya beliau mengatakan, pokoknya kalau kamu itu pengen dihormati sama orang, jangan meraba-raba kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Maksudnya apa? Jangan kita itu butuh sama kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Setelah itu beliau mengatakan, kata Imam Ibn Rajab, beliau mengatakan, waqad takatsuratil ahaditsu anin nabi. Banyak sekali hadis dari Rasulullah bil amri bil istifafi an mas'alatin nas. Yaitu apa? Kita itu menghargai diri kita dengan cara kita itu tidak ngemis-ngemis sama orang, kita itu nggak merasa butuh dengan orang. Faman sa'alan nasa ma bi aidihim karihuhu wa abghadu. Siapa yang sukanya itu minta sama orang, orang itu akan benci kepadanya. Li'annal mal mahbubun li nufusi bani Adam. Karena harta itu sangat dicintai. Sehingga apa? Orang kalau butuh hartanya saya punya harta. Ini harta itu emas bagi saya itu, mahal. Ada orang mulai melirik harta saya jengkel saya itu kan itu. Dan itu karakter manusia seperti itu. Akhirnya beliau menyebutkan sebuah cerita, kama qala a'rabiyyun li ahli Basrah. Ada seorang badui datang ke Basrah. Tanya, man sayyidu ahli hadhil qaryah. Kota Basrah ini siapa pemimpinnya itu? Siapa panutannya? Siapa ulamanya? Maka mereka mengatakan Al-Hasan. Ya, ulama kita Al-Hasan, Hasan Al-Basri. Qala bima sadahum. Maka beliau tanya sama orang-orang itu, kok bisa itu Hasan Al-Basri, orang Buddha, bekas Buddha itu bisa memimpin itu, menjadi panutan dan ulama itu? Qalu, maka orang-orang mengatakan ihtajan nasu ila ilmihi. Karena orang-orang itu semuanya butuh sama ilmunya, wastaghna huwa an dunyahum. Tapi beliau enggak butuh dengan dunia mereka. Manusia, masyarakat butuh sama ilmunya beliau enggak butuh dunianya masyarakat. Sehingga apa? Sehingga biarkan yang butuh itu orang lain sama beliau itu. Kalau beliau nggak butuh itu, akhirnya apa? Beliau diangkat derajatnya di masyarakat. Sehingga orang-orang itu semuanya belajar sama beliau. Kenapa? Karena kita itu nggak butuh dengan orang gitu. Maka dua perkara ini penting sekali, yaitu kita zuhud terhadap dunia supaya Allah mencintai kita, kemudian zuhud terhadap apa yang di tangan orang supaya orang itu cinta sama kita. Ya, sebenarnya di sini pembahasan kita. Insyaallah kita nanti akan masuk di hadis yang ke-32. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wasallam.